Masih bersama dengan Bunda Astri dan juga Umi Lulung. Umi, Betul. tadi kita kan ini mendidik dengan parenting Islam ya. Nah, lagi pegang bukunya Bunda Astri Lagi ya. pegang bukunya Bunda, ini dia Sepasang Sayap Menuju Surga. Ini buku yang ketiga saya. Buku yang ketiga? Buku yang ketiga. Dan ini menceritakan tentang bagaimana Pengalaman mengasuh. Mendidik anak. mendidik anak-anak dan cita-citanya sama kepengen sampai di surga. Oke, Amin. sudah berapa lama kalau Bunda mendidik dan memperlakukan anak secara Islam begitu? Ya sejak saya belum ada, ibu saya sudah mendidik saya secara Islami, terus saya belajar jadi ibu. Karena gini sebenarnya kenapa banyak orang yang tersulit-sulit mendidik anak itu, banyak orang tua itu tidak mempersiapkan anak-anaknya jadi ibu. Iya. Yang dipersiapkan jadi dokter, ya jadi artis. Nah, ketika itu dilakukan gitu Bunda, ada penolakan nggak sih dari anak? Ibu nih jadul sekali nih ngajarinnya gitu misalnya. Kalau anak kan, kalau Rasulullah tuh ngajarin pakai tahapan usia ya, 0 sampai 7 tuh main bersama anak-anakmu dengan bermain, bercerita, bernyanyi. Nanti 7 sampai 14 tahun adab anakmu. Nah, ini nggak boleh. Nah, tundukkan pandangan mata. Nah, ini yang hak. Nah, ini batil. Anak-anak tuh pintar sekali loh, apalagi usia 2 sampai 8 tahun, mereka itu ada pada usia keemasan, the golden age. Sehingga mereka itu hampir 80% menyerap semua informasi yang didapat. Nah, nanti 14 tahun ke atas mereka sudah menjadi amir, orang-orang kepercayaan kita, sudah bisa dipercaya gitu. Iya. Nah, Jadi memang kalau- ada tahapannya. Kalau misalnya melihat perkembangan zaman gitu kan ya, kadang kita nggak bisa pakai tuh cara yang dulu untuk mendidik Ya, anak kayak tuh. dipukul gitu. Iya, atau Siapa mungkin bilang? disentil gitu, atau mereka ada jam-jam malam Sentil kadang. pakai hidungmu, Aduh, Berarti dicium. pukul Dicium. pakai hidungmu. oh gitu. Jadi anak-anak yang dididik dengan kekerasan. Gimana Umi? Gitu. Kadang Jadi kan caranya kalau seperti misalnya itu di ya. kota besar kita nggak bisa pungkirin ya Za, yang namanya jalanan macet, Ya. mereka sampai harus pulang agak sedikit malam. Nah itu gimana Kan ada tuh? teknologi, ada FaceTime. Oh iya, iya, Benar iya, kan? iya, iya. Saya salah ya. anak saya di Jepang tapi saya bisa lihat isi kulkasnya. Wow. Terus saya tanya, kapan sih ngajinya Kak? Gitu. Aha. Terus harus husnuzon, harus sangka baik. Jangan gini, anak gua ngaji nggak sih? Jangan. Udah negatif tinggi dulu lama Udah, lagi ya Bunda. kata Allah dalam hadis kutsinya, aku bagaimana sangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin dia ngaji, insya Allah aku mampukan anaknya dia ngaji. Nah, itu berarti Gitu. memang harus berprasangka baik. Sama Harus. juga dengan penelpon yang satu ini nih, Nak. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, dengan Ibu Ita di Semarang. Ibu Ya, Ita di Ibu Ita dari Semarang. Silakan bertanya Ibu dengan Bunda Astri atau dengan Umi Lulung. Iya, Assalamualaikum Ustazah Lulu. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, katanya kan apa yang kita lakukan sama orang tua akan dibalas sama anak-anak kita. Iya, betul. Nah, itu kan dulu saya alhamdulillah sama orang tua kan nurut, kayak baru dibilang gitu aja udah kayak kerupuk melempem. Nah, tapi sekarang anak saya kok kenapa suka membangkang, suka melawan, persis seperti sifat ayahnya yang maaf bukan membuka aib, udah meninggal. Kenapa harus saya yang menerima pembalasan anak saya gitu loh. Sekian aja, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Ita, itu gimana tuh, Umi? Jadi kalau kita ngomongin dulu tuh kita tuh yang namanya dipelototin sama orang tua aja kita udah yang "Hah?" Nah sekarang pelototin lagi sama dia gitu ya. Tuh kok gimana, berani banget ini anak. Kita harus yakin Allah itu memberikan kita pelajaran bukan hanya dari sekolah ataupun dari kuliah atau dari manapun, tapi dari anak-anak itu adalah pembelajaran. Dalam surat 64 dinyatakan yang namanya istri dan anak atau pasangan dan anak adalah ujian darimu, dari Allah untukmu. Jadi ini menguji. Kalau kita seperti dulu karena nggak ada teknologi, seperti yang tadi Bunda Astri bilang ya, kita istilahnya zaman dulu mah anak kita di mana kita Nggak tahu, apa yang was-was. dikerjakan, was-was. Tapi sekarang teknologi sudah canggih. Nah, berarti anak-anak juga lebih pintar dari kita. Artinya apa? Kita pun harus lebih pintar menghadapi anak-anak. Ya, dan jangan lupa anak-anak itu walaupun mereka lahir dalam keadaan fitrah, tapi mereka itu peniru yang sangat ulung. Nah, kalau kayak Mereka kasusnya itu- Bu Ita tadi gitu, kenapa Ya, masih mungkin- saya begitu yang kena imbasnya? Padahal saya kayaknya adem-adem aja sama orang tua saya. Nurut gitu. aja gitu Karena ya, Za? Bunda disayang sama Allah. Tuh. Dikasih ujian supaya meningkatkan derajat, mungkin menghapus kesalahan. Pokoknya apa yang Allah takdirkan kepada kita itu nggak ada yang jelek. Cuman kadang-kadang memang kita itu suka tidak cerdas membaca takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi kok kayak anak saya bandel lah gitu. Padahal sebenarnya nggak ada anak yang bandel. Nggak Yang ada ada anak yang unik ya. Nah, unik itu dan dia. mungkin dia ingin menunjukkan sesuatu, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dia menunjukkan dengan perilaku yang mungkin supaya menarik perhatian orang-orang dewasa. Nah, itu jawaban buat Bu Ita. Selanjutnya masih ada penelpon lagi nih. Siapa Halo, ya? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana, Pak? Makmun Mansuri di Pejadanas Cikarang. Oke, Pak Mansuri, boleh dikecilkan suara TV-nya, Pak. Feedback ke kita soalnya. Terima kasih, Bapak. Silakan Pak Mansuri, boleh tanya sama Bunda atau sama Umi. Mohon maaf nih Bu, bisa ini nggak kalau dipanggil ke Cikarang bisa nggak ustazah yang Oh, langsung dapat job. Umi. buat ngisi di masjid itu acara-acara Isra Mi'raj Maulid. Amin. Amin. Kita duet ya Bunda ya. Insya Allah. Yang mau ditanyakan Yang mau Pak ditanyakan Mansuri? apa, Pak Mansuri? Hanya itu aja Bu. Ya, Oh, itu aja. Oh, ya Terima kasih ampun. banyak, Pak Terima kasih Mansuri. atas rezekinya ya, Pak ya. Terima kasih. Oh, alhamdulillah loh. Ini bisa dijawab langsung ya. Tanpa berpikir lagi gimana, Umi? Bisa ya? Bisa, Bisa. Kak, Harap nanti hubungi berdua. nomor telepon di bawah ini. Oh. Boleh nanti berhubungan dengan yang ada di telepon Hostnya gitu juga. ya, Umi Boleh, ya. boleh. Nah ini mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah kita pastinya masih buka line telepon di 021 314 1360. Anda bisa bertanya-tanya dengan Bunda Asri atau dengan Umi Lulung. Sudah ada penelpon lagi? Belum ya? Oke, kita Belum. ngobrol-ngobrol lagi Nah, sama ngobrol Bunda lagi sama masalah Umi. kita mendidik anak secara Islam begitu. Kalau tadi Bunda Asri mengatakan bahwa dari sebelum saya ada begitu mengajarkan sepatutnya haruskah sang anak itu kita ajarkan metode secara Islami? Umi misalnya banyak yang bilang ketika sholat aja orang tua nih ya suka anak-anak tuh suka gelendotan istilahnya kayak gitu, suka main di belakang sang orang tua itu hukumnya secara Islami seperti apa sih, Umi? Jadi begini, kita tuh dari zaman dulu ya kan dikatakan sholat itu harus khusyuk, nggak Harus ada diam, ganggu, seperti harus diam. itu. Bahkan kalau garuk-garuk udah batal, Iya. harus diulang kembali. Aha. Itu kan kita istilah bahasanya pelajaran itu mungkin baru kitab 1, kitab 2. Kita belajar kembali. Ternyata khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat tuh kita menjadi orang tawadu nggak? Ingat ya tawadu loh, bukan tahu warna duit. Oke, tawaran duit, tawaran. Kemudian ketika dalam salah satu hadis ya Bunda ya, dalam hadis Sahih Bukhari nyatakan ketika Rasulullah sholat, Hasan Husain cucunya naik ke kepala beliau nggak yang istilahnya bangun. Karena kalau misalnya beliau khusyuk pasti kan dia nggak akan menyadari ini kan, Iya. karena saking khusyuknya kepada Allah, kemudian bangun. Tapi justru beliau tahu, oh ini ada cucu nih lagi main-main di kepalaku, udah aku diam aja deh. Nah, nanti setelah mereka udah pada berlarian, ya kan, maka dia bangun. Artinya apa? Khusyuk kepada Allah itu adalah memahami apa yang kita baca. Oke. Dan memahami situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya sholat khusyuk itu dilihat ketika kita selesai sholat, bukan pada waktu sholat. Khusyuk itu kita bisa memberikan keamanan dari lisan dan tangan kita, enggak? Itu salah satunya ciri-ciri orang sholatnya khusyuk gitu. Jadi kalau kita lihat kan kita bisa menyimak Al-Quran ya, kita bisa khusyuk itu kita bukan nggak mendengar apa-apa, tapi justru kita mendengar apa-apa dan bagaimana kita Menyikapinya. berkomunikasi dengan Allah. Oke, selanjutnya ini juga ada yang mau tanya-tanya lagi Bunda sama Umi. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Li di Padang ya, Bu? Iya. Betul, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ibu. Halo Iya, Ibu. saya mau tanya, Bu. Iya. Iya. Ibu. Halo. Iya. Ibu boleh didengarkan suara telepon, jangan suara televisi, Ibu. Ya ada apa Ibu? Ibu, jangan nangis Bu. Lin. Belum kok justru. Iya. Boleh? Iya. Iya, nanya langsung. Silakan Bu, nanya pertanyaannya langsung. Bu. Iya, ini mengenai mendidik anak, Bu. Ada anak saya yang paling kecil tuh, anak saya kan berenam. Dari yang berlima tuh sikapnya berbeda gitu. Suka keras kepala, Bu. Bagaimana caranya tuh, Bu? Oh gitu. Iya, yang paling Oke. kecil, Bu. Tingkahnya berbeda, bagaimana cara mendidiknya? Iya. Berbedanya gimana ya Bu? Seperti apa? Dia Lebih pendiam. selalu keras kepala lah itu yang Oh keras kepala. Oke. Oh, terputus. Ya, Tapi kita udah terima menangkap kasih, pertanyaannya Ibu ya. Lin. Ibu Lin Dan- Padang, terima kasih. Iya, nanti ini jawabannya boleh kita tahan dulu ya, Bunda ya Umi. Kita jeda iklan dulu. Selesai yang berikut ini, pemirsa kita balik lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Tetaplah menjadi bintang